Kondisi kesehatan Kapten Billy Max pasca dibebaskan dari KKB. Pengundian nomor urut paslon Pilkada serentak. Staf teritorial TNI siapkan ribuan porsi makan gratis. Polri kesulitan identifikasi ketujuh korban hanyut di Kali Bekasi. Halo, selamat malam pemirsa. Dengan sejumlah informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu, di mana memang kalau kita melihat bahwa bentuk persiapan yang dilakukan oleh staf teritorial TNI untuk porsi makan gratis ini sudah akan diberlakukan lebih tepatnya. Betul, itu sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79. Selain itu juga yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pengundian nomor urut bagi para pasangan calon yang akan meramaikan nanti di Pilkada serentak 2024. Dengan seluruh persiapan yang kita sudah melihat bahwa nanti tanggal 25 November mendatang ini atau Oktober mendatang ini sudah akan dilangsungkan untuk kampanye damai lebih tepatnya. Dan kita melihat bahwa memang untuk informasi sebelumnya juga kita sampaikan bahwa kondisi dari pilot Susi Air ini telah ditemukan oleh sejajaran TNI Polri dan juga kepala adat atau ketua adat yang berada di lokasi kejadian. Betul sekali, dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti dan saya Dewa Manik. Simak Penyapa Malam untuk Anda. Kita awali Menyapa Malam kali ini di mana informasi Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat pada 23 September 2024. Pabrik pengolahan tembaga ini memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional di Kabupaten Sumbawa Barat pada Senin 23 September 2024. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa 56% GDP Indonesia bertumpu pada konsumsi domestik. Menurutnya hal tersebut yang harus dirubah. Kepala negara ingin menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri, sehingga pertumbuhan GDP tidak bergantung pada konsumsi, melainkan produksi. Pabrik pengolahan tembaga ini memiliki nilai investasi mencapai 21 triliun rupiah. Jokowi menjelaskan, nanti di smelter baru Aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak, dan 850.000 ton asam sulfat by-product. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara yang memiliki smelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Presiden Jokowi berharap dengan pengoperasian smelter bisa memberikan efek sebanyak-banyaknya, baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja dan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Sumbawa Barat bisa naik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menko Polhukam Hadi Cahyanto optimis pembentukan Angkatan Siber sebagai matra TNI keempat akan segera terwujud. Menurutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah setuju dengan rencana pembentukan Angkatan Siber tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan pembentukan Matra Siber atau Matra keempat TNI. Ia menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto juga concern terhadap Matra Siber tersebut. Hadi juga menjelaskan bahwa Matra Siber TNI ini perlu dibentuk untuk menghadapi serangan siber dari luar. Menurutnya dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity-nya adalah perang siber. Maka dari itu mantan ex-Panglima TNI tersebut menilai bahwa diperlukan satu unit dari Matra Siber untuk melakukan patroli setiap harinya. Cyber Matra keempat ini adalah dalam
bagaimana kita menghadapi serangan-serangan cyber dari luar ya, ini kan non-state ya. Dalam pertempuran modern saat ini, kita center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber kini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda ya. Semuanya itu memerlukan satu peralatan sistem untuk bisa kita menghalau serangan-serangan balik mereka. Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi, dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, Matra Cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengkarui bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk Matra keempat, termasuk Presiden terpilih kan, concern dengan Matra keempat. Ya. Dari Jakarta, Sally Siregar, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kemungkinan bertambahnya komisi di DPR masih dalam wacana dan juga pembahasan lebih lanjut. Wakil Ketua DPR RI Lodwig F. Paulus mengatakan bahwa tak masalah jika komisi harus bertambah kalau diperlukan untuk menyongsong kinerja pemerintah. Penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi DPR RI. Dengan adanya keleluasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintahan nantinya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Lodwig Paulus mengatakan bahwa pembahasan ini masih sekedar wacana. Namun dengan menyusul rencana bertambahnya kementerian, Wakil Ketua DPR menyebut jika memungkinkan adanya penambahan komisi di DPR. Hal ini melihat bagaimana saat ini DPR memiliki 11 alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor. Tetapi masih ada penumpukan atau beban kerja pada komisi tertentu. Maka dari itu terkait rencana penambahan komisi masih dalam pembahasan lebih lanjut. Wacana itu baru bergulir sebagai wacana. Ya. Tetapi manakalanya itu AKD ya, kita sebut AKD. AKD katakan paling gampang jumlah komisi. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya pasti berkembang. Kenapa? Karena nanti ada satu katakan komisi yang beban tugasnya terlalu berat. Ya. Contoh yang sekarang beban tugas yang berat itu adalah di komisi 4. Cukup banyak ya. Belum lagi ada penambahan badan lembaga. Nah itu tentunya akan disesuaikan mitra-mitra. Kan yang terakhir aja mitra dari Kementerian Kehutanan itu kan baru nempel ke mitranya, nah, komisi 4 kalau nggak salah. Nah ini juga waktu kementerian udah terbentuk pasti akan dilihat. Ya, hubungan kerja antara kementerian ini kemana arahnya. Dia kalau katakan arahnya ke utara, maka kementerian ini sebaiknya katakan kementerian mana ya. Sehingga dalam kegiatan sehari-harinya mereka tetap bisa berkomunikasi dan mereka bisa berkoordinasi sehingga tujuan yang dicapai itu akan lebih mudah. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan membahas evaluasi Haji 2024 kembali ditunda. Hal ini juga mengingatkan Menteri Agama Yakut Kolil Komas ini berhalangan hadir dikarenakan tugas kenegaraan. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan terkait laporan evaluasi haji tahun 2024 pada Senin 23 September 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Namun tampak dalam rapat tersebut Menteri Agama Yakut Kolil kembali berhalangan hadir dikarenakan sedang menjalani tugas kenegaraan mewakili Presiden Jokowi di Paris hingga 28 September 2024. Merespon tersebut, pimpinan Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi memberi kesempatan kepada Menteri Agama untuk menghadiri rapat hingga 27 September 2024 sebelum penutupan masa persidangan nanti. Dan opsi lainnya, jika Menteri Keagamaan tidak dapat meninggalkan tugas kenegaraannya, maka direncanakan akan melakukan rapat melalui daring. Hari ini kami mengagendakan
rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2024 dan akan dilanjutkan nanti rapat pertanggungjawaban penggunaan keuangan haji untuk tahun 2024. Nah, tadi rapat kami sudah buka, kemudian oleh Wamen disampaikan bahwa Bapak Menteri Agama belum bisa hadir karena beliau masih dalam tugas negara sampai pada tanggal 28. Nah, maka sesuai dengan Undang-Undang Haji disampaikan bahwa laporan evaluasi haji dan pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, olehnya itu tadi teman-teman mengusulkan agar rapat ini ditunda saja sampai Bapak Menteri bisa hadir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Mutia Hafid ini menyampaikan bahwa Raker bersama Menko Polhukam dan juga Menkominfo ini membahas terkait update pemulihan pada Pusat Data Nasional sementara. Rapat yang digelar ini bertujuan untuk memberikan informasi baru mengenai beberapa data yang telah berhasil dipulihkan oleh pemerintah. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenko Polhukam dan Kemenko Kominfo membahas mengenai polemik kebocoran data. Rapat berisi agenda pencegahan serangan cyber di masa depan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa rapat yang digelar membahas terkait update terakhir mengenai pemulihan serangan cyber pada PDNS beberapa waktu yang lalu. Hal ini menurut Mutia perlu dilakukan mengingat publik harus mengetahui apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan pada beberapa data. Karena seperti yang diketahui bahwa sudah terdapat beberapa data yang telah pulih. Rapat hari ini terkait dengan update terakhir mengenai PDNS, artinya sudah seperti apa dan lain-lain ini karena janji kami dalam kesimpulan rapat sebelumnya dengan Menkominfo dan KPSSN. Di hari ini follow up-nya bahwa kita perlu melaporkan kepada publik sejauh mana yang sudah dilakukan pemerintah karena kan kita dengar cukup banyak yang sudah diperbaiki, apakah sudah pulih 100% dan rencana ke depan untuk PDN seperti apa itu yang nanti akan kita lakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Bayu Suseno menjelaskan Philip Max berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga. Dan juga selanjutnya pilot ini langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan intimidasi medis sekaligus juga memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Dan juga berikut wawancara dengan Kombes Bayu Suseno. Kita melihat apa kira-kira yang dilakukan pertama kali, apakah melakukan proses pengecekan kesehatan atau hal apa Pak yang dilakukan pertama kali? Benar Mbak, sesuai ini maka langkah-langkah yang harus kesehatan. Kita cek dulu kondisi kesehatan secara umum. Memang untuk pilot Philip terlihat lebih kurus daripada pada saat pertama kali disandera. Tapi secara umum kondisinya sangat baik. Ya dari tingkat kesadaran, kondisi telinga, mata, hidung, dan tenggorokan, kondisi tubuh bagian luar, ini dalam keadaan baik. Kemudian yang berikutnya, kami melakukan langkah mitigasi secara psikologis. Kita mengecek dulu bagaimana komunikasi dua arah, apakah masih bisa dilakukan, apakah ada trauma, apakah ada ketakutan bertemu dengan aparat, apakah ada hal-hal lain yang membuat dia menjadi trauma. Ini kita cek kembali melalui cara-cara konseling dan lain-lain. Dari informasi tadi kalau kita lihat Tiara dan juga pemirsa, kita dapat menyaksikan bahwa memang proses penangkapan ini sudah dilakukan dan kita menantikan bagaimana 19 bulan ini sudah berharap penuh. Dan kita melihat bahwa memang untuk visi misi Panglima TNI terutama dengan Agus Subianto ini juga membebaskan dengan Sandra yang soft approach yang kita sudah lama menantikan di mana 19 bulan tepatnya, dan juga melibatkan kepala daerah, juga Propindam dan juga TNI Polri dan juga kepala adat yang berada di sana.
Dan langkah soft approach ini juga dipuji ataupun menuai apresiasi dari Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI, dan tentunya ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat ya, Wi. Dan untuk informasi lebih lengkap dan mendetail terkait proses pembebasan pilot Susi Air, saksikan bincang spesial Sinpo TV pada Sabtu 28 September 2024 jam 8 malam. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait pengundian nomor urut paslon pilkada serentak. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, di mana untuk segmen kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan di mana Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah ini melakukan pengundian dan juga penetapan untuk nomor urut sejumlah pasangan calon, Dewi. Di setiap kepala daerah ini, KPU daerah ini sudah berbondong-bondong membawa dengan partai politiknya sendiri. Ini untuk melihat siapakah atau nomor berapakah calon pengundian yang mereka dukung, lebih tepatnya, Tiara. Nah, kalau misalnya di berita selanjutnya ini ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang melakukan pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur 2024 di kantor KPU Banten Serang pada Senin sore. Dan juga hasil dari pasangan Cagup-Cawagup Airin Rahmidiani Ade Sumardi ini mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma dan mendapatkan nomor urut 2. Dalam pengundian nomor urut Cagup-Cawagup ini, KPU Banten juga menggunakan mekanisme 2 tahap. Pertama adalah pengambilan nomor antrean untuk mengambil nomor urut dilakukan oleh Cawagup. Cawagup yang mengambil nomor urut pertama adalah Ade Sumardi karena ia melakukan pendaftaran pertama ke KPU, disusul oleh Dimyati Natakusuma. Maka dengan demikian bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ibu Airin Rahmidiani dan Bapak Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati mendapatkan nomor urut 2. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami mohon waktu sejenak untuk menandatangani berita acara dan surat keputusan yang selanjutnya akan kami bacakan keputusannya. Setelah itu pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Cagup Airin menjadi Cagup pertama yang mengambil, kemudian disusul Andra Soni. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
telah menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Banten 2024. 2 pasangan calon tersebut, yakni Airin Rahmidiani Ade Sumardi dan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Ihsan menyatakan, pencalonan kedua pasangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur ini menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada pemilihan serentak 2024 di Surabaya 23 September 2024. Hasilnya, pasangan Luluk Lukman mendapatkan nomor urut 1, pasangan Hovifah Emil mendapatkan nomor urut 2, serta pasangan Risma Gus Hans dengan nomor urut 3. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menjalani pengundian dan penetapan nomor urut pada Pilkada Serentak 2024. Pengundian dan penetapan nomor urut ini diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur pada rapat pleno terbuka di Surabaya pada Senin 23 September 2024. Terlebih dahulu, para paslon diwakili oleh para calon wakil gubernur untuk mengambil nomor antrean yang berada di dalam fishbowl. Nomor antrean ini selanjutnya menjadi acuan calon gubernur untuk mengambil tabung berisikan nomor urut. Pengambilan nomor antrean disesuaikan berdasarkan urutan pendaftaran ke KPU Jatim beberapa waktu lalu. Saat pengambilan nomor antrean, Emil Dardak mengambil nomor antrean 1, Zahrul Azhar mengambil nomor antrean 2, dan Lukmanul Hakim mengambil nomor antrean 3. Sesuai antrean, pasangan Hovifah Emil berkesempatan mengambil tabung lebih dulu, disusul pasangan Risma Gus Hans, serta yang terakhir pasangan Luluk Lukman. Hasilnya saat tabung dibuka bersamaan, pasangan Luluk Lukman mendapatkan nomor urut 1, pasangan Hovifah Emil mendapatkan nomor urut 2, serta pasangan Risma Gus Hans dengan nomor urut 3 untuk berkontestasi dalam Pilkada Jatim 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Tahapan pengundian dan juga penetapan paslon gubernur dan wagub Sulut ini dihadiri parpol serta ratusan pendukung dari 3 paslon tersebut. Tempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. Hal ini diselenggarakan pada hari Senin 23 September 2024. Pengundian nomor urut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Manado, Verly Kaparang, yang didampingi oleh sejumlah anggota KPU lainnya. Terdapat 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dinyatakan sah mengikuti kontestasi Pilkada Sulut. Setelah melalui proses pengundian, 3 paslon tersebut berdasarkan urutan nomor 1, yakni pasangan Julius Selvanus Victor Mailangkai, nomor urut kedua dengan pasangan Eli Lasut Hani J. Pajo, dan nomor urut 3 pasangan Stephen Kando Alfred Ujeh. Mengambil nomor urut pasangan calon, dengan demikian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 untuk pasangan calon Bapak Maijen Purnawirawan Julius Selvanus SE dan Bapak Dr. Yohanes Victor Mailangkai SHMH. Nomor urut 2 untuk pasangan calon Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut ME dan Bapak Hani Jos Pajo SEAK ME. Nomor urut 3 untuk pasangan calon Bapak Dr. Andes Stephen Octavianus Estefanus Kando dan Bapak Letjen Purnawirawan Alfred Denny Joyke Tueje. Tahapan pengundian dan penetapan paslon gubernur dan wagub Sulut ini dihadiri parpol serta ratusan pendukung dari 3 paslon. Usai menerima nomor urut masing-masing, para pasangan calon diharapkan segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan kampanye, terutama terkait dengan strategi komunikasi politik yang akan mereka bangun berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan. Kampanye damai juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2024, sehingga seluruh rangkaian pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan jauh dari konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dalam pengundian nomor urut pasangan calon atau paslon, ini gubernur dan juga wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah di Pilkada serentak 27 November 2024, sebanyak 3 calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah ini menunjukkan nomor urut masing-masing. Nomor urut pertama diperoleh oleh pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim, nomor urut kedua pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamajido, dan nomor urut 3 pasangan Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Pengundian dipimpin oleh Ketua KPU Sulteng Rizvi Renol di halaman kantor KPU Sulteng, Kota Palu, Senin. Dia pun membacakan surat keputusan KPU Sulteng nomor 269 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Provinsi Sulawesi Tengah nomor 269 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Ke-1, menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, nomor urut dan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diumumkan kepada masyarakat. Nomor urut dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Nomor urut 1, calon gubernur Ahmad Haji M. Ali, calon wakil gubernur Abdul Karim Al-Jufri. Partai pengusul atau perorangan: 1. Partai Nasdem, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Amanat Nasional, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Kebangkitan Bangsa, 6. Partai Solidaritas Indonesia, 7. Partai Perindo, 8. Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 2, calon gubernur Dr. Anwar Esos MSI, calon wakil gubernur Dr. Reni Lamajido SP PK MKes. Partai pengusul: 1. Partai Demokrat, 2. Partai Bulan Bintang, 3. Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 3, calon gubernur Haji Rusdi Mastura, calon wakil gubernur Sulaiman Agusto. Partai pengusul: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2. Partai Hati Nurani Rakyat, 3. Partai Buruh, 4. Partai Umat. Ketiga, putusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 23 September 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Rizvi Renol. Terima kasih. Hasil pengundian KPU Sulteng nomor urut 1 diperoleh paslon Ahmad Ali dan Abdul Karim. Mereka diusung oleh 8 partai politik dengan total 1.062.014 suara parpol pengusung, yakni Partai Nasdem, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, P3, Partai Perindo, dan PSI. Selanjutnya nomor urut 2 diperoleh paslon Anwar Hafid dan Reni Lamajido. Mereka didukung 3 partai politik dengan total 340.299 suara sah. Parpol pengusul yakni Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Kemudian nomor urut 3 diperoleh paslon Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto. Mereka didukung oleh 4 partai politik dengan total 272.089 suara. Parpol pengusul yakni Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Buruh, dan Partai Umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil meminta para relawannya langsung tancap gas bersiap kampanye. Kampanye tersebut nantinya disosialisasikan di kalangan keluarga, teman, hingga media sosial. Ridwan Kamil yang kini kerap disebut Bang Emil mengatakan, implementasi kerja kampanye langsung bisa terlihat nyata setelah pengundian nomor pasangan calon gubernur dan wakilnya di Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Senin 23 September 2024. Setelah pengundian nomor itu, kampanye hari pertama dibuka pada Rabu mendatang, 25 September 2024. Ridwan Kamil maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera Suswono. Pasangan calon ini mengusung tagline Ridho dalam Pilkada Jakarta 2024. Salah satunya memang diinisiasi oleh Pak Sanusi dan kelompok-kelompok yang lain. Saya mengaturkan terima kasih. Sepulang dari sini sudah saya perintahkan bekerja, mengkampanyekan kepada keluarga, tetangga, teman, dengan belusukan media sosial, ketemu tokoh, event, dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah besok ada penomoran, dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata karena sudah masuk masa kampanye selama 2 bulan. Waktunya sangat pendek, mudah-mudahan pasangan Ridho bisa meraih kemenangan dalam satu putaran, di mana mayoritas dukungannya datang dari elemen-elemen masyarakat sendiri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi kita lanjut, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan sport tourism bisa menjadi keunggulan bagi DKI Jakarta. Ia berencana terus mengembangkan sport tourism seperti menciptakan kelas Zumba hingga salsa untuk masyarakat Jakarta. Hal itu diungkapkan Pramono usai menyambangi Car Free Day di Bundaran HI Jakarta hari Minggu kemarin. Pramono juga menyapa warga dan ikut serta berolahraga Zumba dengan masyarakat. Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, Jakarta harus berbenah diri menjadi lebih efisien agar Jakarta menjadi pusat pariwisata internasional. Pramono juga menyebut, produk-produk yang dijual di pusat perbelanjaan di Jakarta harganya lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Sebelumnya Pramono mengatakan bahwa dirinya harus berani dikulitin. Hal ini berarti ia harus berani untuk ditanya dan dikritik masyarakat. Ia menambahkan menampung aspirasi masyarakat dan turun ke ruang publik merupakan hal yang sangat berharga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait staf teritorial TNI siapkan ribuan porsi makan gratis. Tetaplah di Menyapa Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekan bersama dua cucunya, Jan Etes dan Lalembah Manah. Presiden Jokowi mengajak cucunya ke acara HUT TNI ke-79 melihat pameran alutsista di kawasan Monas, Jakarta. Menikmati libur akhir pekan, Presiden Jokowi mengajak dua cucunya Jan Etes dan Lalembah Manah mengunjungi pameran utama sistem senjata atau alutsista di Monas, Jakarta pada Minggu 22 September 2024. Pameran alutsista tersebut sebagai rangkaian HUT ke-79 TNI. Presiden Jokowi terlihat menyopiri kedua cucunya menggunakan mobil golf mengelilingi area pameran. Kedatangan kepala negara yang mengenakan kemeja putih tersebut disambut antusias oleh warga. Ya antusias, ditambah ya ketemu dengan presiden kita gitu, Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya diadakan lagi lah. Ya. Senang banget, mau nangis. Nggak kebayangin bakal ketemu gitu, bakal foto sama dia. Senang banget. Iya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun akan dimeriahkan dengan berbagai acara, diantaranya seperti Parade dan Defil TNI. Dan juga selain Parade dan Defil TNI, ini khususnya staf teritorial Mabes TNI menyajikan ribuan porsi makan gratis untuk masyarakat yang hadir ke Monas, Jakarta. Staf Teritorial TNI Kolonel Infantri Jaki Aristanto menyampaikan pada puncak perayaan HUT TNI ke-79 pada 5 Oktober mendatang ribuan porsi makanan gratis hingga tumpeng gratis disiapkan pihaknya untuk masyarakat. Hal tersebut merupakan bentuk rasa syukur dan komitmen TNI untuk selalu bersama masyarakat. Jaki menyebutkan dalam rangkaian hari ulang tahun, Teritorial TNI juga mengadakan pesta rakyat selama 2 hari. Di dalam pesta rakyat hari pertama Sabtu 21 September, pihaknya menyediakan UMKM atau makan gratis 3.000 porsi, sedangkan untuk hari kedua Minggu 22 September, sebanyak 5.000 porsi disiapkan. Jadi yang menyiapkan makan gratis itu ada dua pihak memang. Staf teritorial sendiri menggelar UMKM gratis. Ya. Jadi ada juga nanti dari Satbabek TNI itu menggelar dapur lapangan. Untuk kemarin tanggal 21 itu kami menggelar 3.000 porsi makanan gratis untuk pengunjung, kemudian dapur lapangan juga 3.000 porsi. Nah, untuk hari ini ditingkatkan lagi karena pengunjung ternyata lebih banyak. Kami menggelar 5.000 porsi makanan gratis untuk UMKM juga, untuk dapur lapangan itu juga menggelar 5.000 porsi makanan gratis. Kami juga akan menggelar lebih banyak lagi, Mbak. Itu kita persiapkan sekitar 10.000 porsi dari staf teritorial. Nanti juga akan dikombin dari Kodam Jaya itu akan menyiapkan tumpeng gratis itu untuk 5.000 porsi. Jadi mudah-mudahan insya Allah 15.000 porsi disiapkan untuk seluruh masyarakat yang hadir. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Dalam rangkaian perayaan peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79 ini tentunya melibatkan masyarakat. Kita melihat sejumlah acara diselenggarakan lagi-lagi untuk membangun sinergi juga dengan masyarakat. Dan bahkan juga TNI juga memecahkan rekor muri dengan peserta cek kesehatan terbanyak, Dewi. Kalau kita sampaikan bahwa memang kegiatan ini cukup sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama tidak hanya di TNI dan juga Polri, dan ini masyarakat dapat merasakan bahwa kemeriahan dari HUT ke-79 TNI ini sangat bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan juga kalau kita melihat bahwa memang untuk upaya perayaan ini mulai dilaksanakan berhari-hari lebih tepatnya. Betul sekali. Di mana juga disaksikan oleh Jan Etes untuk melihat alutsista yang ada di Monas nih, Tiara dan juga pemirsa. Dan kita lanjut, kita beralih ke informasi berikut ini. Ketua Umum PSI Erick Thohir ini memberikan informasi terbaru terkait penyelenggaraan Liga 1 Putri. Ia menyampaikan bahwa kompetisi ini akan diikuti oleh 8 klub sepak bola wanita dan digelar tanpa sistem promosi degradasi. Dalam konferensi pers bertajuk Wajah Baru Timnas Putri yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu 21 September 2024. Erick menegaskan bahwa PSSI berkomitmen menyelenggarakan Liga 1 Putri. Rencananya bergulir pada 2026. Meski demikian, Erick mengungkapkan bahwa saat ini PSSI masih menghadapi kendala, terutama terkait database pemain yang dinilai belum memadai. Ia menekankan pentingnya hal ini agar kompetisi dapat berjalan tanpa hambatan.
Apabila database pemain sudah mencukupi, Liga 1 Putri akan melibatkan 8 klub sepak bola wanita dari Liga 1. Menurut Erik, angka ini dianggap ideal karena jika kurang dari 8, kompetisi akan berlangsung terlalu singkat. Erik juga menyebut bahwa Liga 1 Putri tidak akan menggunakan format promosi degrasi, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat atau Australia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina menyelenggarakan perayaan Hari Nasional untuk memperingati 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina dan bertepatan dengan 74 tahun hubungan diplomasi Indonesia-Cina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa pendiri Republik Rakyat Cina 75 tahun yang lalu ini merupakan fase baru dalam sejarah bangsa Cina. Kuasa Usaha AD Interim Cina untuk Indonesia, Zhou Kan, mengatakan Hari Nasional ke-75 itu menunjukkan bagaimana jauhnya kemajuan yang diraih bangsa Cina yang memiliki sejarah ribuan tahun tersebut. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Cina Xi Jinping, kemajuan Cina saat ini ditopang oleh pembangunan berkualitas tinggi, swasembada teknologi dan keilmiahan, dan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan teknologi. Karena itulah Cina kini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua sedunia dan industri strategis yang kian berkembang, kata Zhou. Dia juga menyoroti bahwa sebagai sesama negara berkembang yang penting, kerjasama Cina dan Indonesia yang sudah baik saat ini harus terus dimajukan hingga masa mendatang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mewakili pemerintah RI mengatakan bahwa pendirian Republik Rakyat Cina 75 tahun yang lalu merupakan fase baru dalam sejarah bangsa Cina. Hari Nasional Cina yang jatuh pada 1 Oktober adalah untuk memperingati proklamasi pendirian Republik Rakyat Cina oleh pemimpin pertama Cina Mao Zedong di Beijing pada 1949 usai Perang Saudara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar program Santi Digitalpreneur Indonesia 2024 di Ponpes Mabadiul Ihsan, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi sengaja dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang lengkap dan cocok menjadi destinasi program Santri Digitalpreneur yang telah berjalan 4 tahun. Menteri Sandiaga Uno mengatakan Banyuwangi menjadi tempat terakhir rangkaian program pelatihan dan peningkatan kapasitas santri di Indonesia itu. Banyuwangi sengaja dipilih karena memiliki potensi ekonomi yang lengkap dan cocok menjadi destinasi program Santri Digitalpreneur yang telah berjalan 4 tahun. Menurut Sandi, ekonomi kreatif di kota ujung timur Pulau Jawa itu terdapat di banyak sektor, mulai kuliner, fashion, pertanian, kerajinan, dan lainnya. Potensinya semakin lengkap dengan ditunjang oleh pariwisata Banyuwangi yang berkembang pesat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Sandi memaparkan ekonomi kreatif Indonesia saat ini telah menduduki peringkat ketiga dunia. Kekuatan utamanya adalah sektor kuliner, fashion, dan kria. Sementara sektor lain yang tengah berkembang cukup pesat adalah film dan musik. Dalam program Santri Digitalpreneur Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para santri untuk berkembang dari sisi industri kreatif dan digital. Kemenparekraf menargetkan sekitar 25% dari 5 juta santri di Indonesia akan menerima manfaat dari program Santri Digitalpreneur Indonesia sejak pertama kali digagas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka HUT TNI ke-79, RW 13 Villa Mahkota Indah bekerjasama dengan Koramil Tarumajaya menggelar turnamen voli putri Piala Dandim 0509 Kabupaten Bekasi yang merupakan kolaborasi antara Koramil Tarumajaya dengan RW 13. Turnamen voli putri ini digelar dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas dan kolaborasi antara TNI dengan masyarakat sipil. Dibuka dengan simbolis servis bola voli oleh Dandim 0509 Kabupaten Bekasi dan Ramil Tarumajaya, Kapolsek Tarumajaya, Kepala Desa Pahlawan Setia, dan juga Ketua RW 013 PMI. Dalam rangka HUT TNI ke-79, RW 13 Villa Mahkota Indah menggelar turnamen voli putri Piala Dandim 0509 Kabupaten Bekasi yang merupakan kolaborasi antara Koramil Tarumajaya dengan RW 13. Turnamen voli putri ini digelar dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas dan juga kolaborasi antara TNI dengan masyarakat sipil. Dibuka dengan simbolis servis bola voli bersama, acara ini diikuti oleh 12 tim dari berbagai kota untuk memperebutkan hadiah utama senilai 15 juta rupiah. Ketua RW 13 Villa Mahkota Indah Aryawan menyebut, turnamen tersebut merupakan bagian perwujudan dari TNI yang berasal dari rakyat dan harus berkontribusi serta berkolaborasi dengan rakyat.
Ari mengatakan akan terus mendukung semua kegiatan yang ada di lingkungan RW 13 sebagai bentuk kontribusi untuk bangsa dan negara. Ini merupakan kegiatan yang terselenggara kerjasama antara Koramil Tarumajaya dengan RW 013 dan ini menjadi bagian daripada kita ini mewujudkan yang dinamakan sinergisitas dan kolaborasi antara TNI dan masyarakat sipil. Nah, kita RW 13 bagian daripada masyarakat sipil dan Koramil bagian daripada TNI yang hari ini dalam rangka menyambut HUT TNI ke-79. Ini mewujudkan bagian daripada TNI memang berasal dari rakyat dan pada akhirnya harus berkontribusi dan berkolaborasi dengan rakyat. Adapun Dandim 0509 Kabupaten Bekasi Letkol Infantri Danang Waluyo dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan kerjasama ini dapat membuat kehadiran TNI diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih luas, Danang berharap dengan diadakannya turnamen tersebut dapat memunculkan pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing hingga tingkat nasional. Ini mudah-mudahan dalam rangka mewujudkan sinergitas TNI Polri bersama masyarakat bahwa kehadiran kita bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kegiatan tadi, kehadiran kami TNI dan Polri bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Bekasi, Norma Semesta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan informasi proses identifikasi ke-7 korban hanyut Kali Bekasi. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan di mana sebanyak 4 orang dilaporkan tewas akibat tertabrak kereta api di Cirebon, Jawa Barat pada 22 September Minggu pagi. Kecelakaan tersebut berawal saat dari sejumlah orang yang bermain di atas rel kereta dan tidak melihat adanya kereta dari arah berlawanan. Sebuah video yang menunjukkan detik-detik tragis saat 4 orang tertabrak kereta api di Karawang menjadi viral di media sosial. Peristiwa memilukan ini terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 22 September 2024 Minggu pagi. Dalam video tersebut tampak seorang ibu bersama 1 anaknya berada di rel kereta api usai berolahraga. Seorang pria juga tampak duduk di atas besi rel.
Kemudian sebuah kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam 4 orang tersebut hingga mengakibatkan tewas di lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan ponsel yang dipegang sang ibu terlempar ke tanah. Di video lainnya juga terlihat salah satu anak tersangkut di bagian depan kereta hingga terbawa sejauh beberapa kilometer ke stasiun Subang. Diketahui 4 korban jiwa tersebut terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Hingga kini belum diketahui identitas keempat korban. Diduga kecelakaan terjadi berawal dari sejumlah orang yang bermain di atas rel. Manajer Humas Daob 1 Jakarta, Ikspan Hendry Wintoko, mengatakan KAI menyatakan prihatin atas kecelakaan tersebut. KAI juga meningkatkan larangan masyarakat beraktivitas di atas jalur kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini. Warga dihebohkan penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Seluruh mayat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Metro Jaya, diduga 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi merupakan sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Beredar video di media sosial tampak ditemukan 7 remaja laki-laki dalam keadaan meninggal dunia di Kali Bekasi, Jawa Barat pada 22 September Minggu pagi. Penemuan ketujuh korban itu berawal saat seorang warga sedang mencari kucing di lokasi sekitar pagi hari. Berawal saksi hanya menemukan 5 jenazah. Namun setelah dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan pencarian lebih lanjut, total ada 7 jenazah yang ditemukan hingga saat ini. Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penemuan 7 jenazah tersebut, termasuk mendalami penyebab kematian korban. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi tersebut adalah sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran. Dari keterangan saksi diduga korban melompat ke sungai karena takut patroli yang dilakukan kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tak ditemukan adanya tanda kekerasan ataupun luka pada 7 jenazah korban. Tak hanya itu, pihak kepolisian tegaskan terkait penyebab kematian korban masih dilakukan proses penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu siang. Tim forensik rencananya akan langsung melakukan proses identifikasi dan visum ke 7 korban. Mobil ambulan yang membawa 7 mayat yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat tiba di ruang jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu siang. Tampak petugas kepolisian dari Polres Bekasi Kota datang ke ruang jenazah menunggu proses pemeriksaan dari tim forensik. Ketujuh mayat laki-laki ini rencananya akan dilakukan proses identifikasi, termasuk otopsi jenazah untuk mengetahui penyebab kematian. Sebelumnya, ketujuh jenazah ditemukan warga perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, di aliran Kali Bekasi. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat apabila ada anggota keluarga yang belum kembali ke rumah dalam beberapa hari dapat menuju ke RS Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, kepolisian tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada Minggu kemarin. Hingga saat ini identitas ketujuh korban masih sulit diidentifikasi oleh Polri melalui tim Lab 4 dan DVI. Kepolisian Republik Indonesia Polri masih terus melakukan penanganan intensif atas kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi lalu. Kepala Bidang Pelayanan Kedokteran Kabid Yandokpol Rumah Sakit Bayangkara Polri, Kombes Heri Wijatmoko mengatakan masih memerlukan data tambahan untuk mengidentifikasi ke-7 jenazah. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Polri pada hari ini. Ia memaparkan bahwa kondisi ke-7 korban telah membusuk karena terendam air. Adapun 2 metode yang digunakan kepolisian untuk mengidentifikasi para korban, yakni metode primary dan secondary. Identifikasi dengan metode primary adalah untuk mencocokkan sidik jari, gigi, bahkan DNA, sedangkan metode sekunderi seperti catatan medis dan alat-alat pribadi, yakni topi bekas korban serta pakaian bekas korban. Ada 5 identifier dibagi menjadi 2, primer dan secondary. Primer itu 1, gigi, sidik jari, dan DNA. Kemudian secondary adalah properti sama catatan medis. Nah, gitu ya. 1 primary, misalkan gigi, ada berobat gigi, ada data gigi, rekam medik, kita cocokkan di jenazah, itu cukup bisa kita rilis. Sidik jari, kalau dia bisa ditemukan sidik jari di
antemortem misalkan ijazah, kemudian kita cocokkan dengan di jenazah, itu sudah cukup. Apalagi ditambah data yang lain ya. Lebih lanjut, pendalaman identitas ketujuh mayat dilakukan hari ini dari jam 9 pagi hingga 3 sore tadi. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia, Tim Liputan Sinpo TV. Diduga mengantuk, satu unit mobil terjun ke laut di Bukit Karo, Kelurahan Gates, Kota Padang pada Senin pagi. Akibat insiden itu, keadaan mobil terjun ke laut dan terbalik. Beruntung korban dilaporkan selamat dalam kejadian naas tersebut. Dalam video terlihat sejumlah petugas dan warga Kelurahan Gates melakukan pencarian sebuah mobil yang terjun ke dalam laut. Satu unit mobil terjun bebas ke laut di Bukit Karo, Kelurahan Gates, Kecamatan Kota Padang pada 23 September Senin pagi. Menurut keterangan saksi, mobil tersebut melaju dari arah Bungus menuju pusat Kota Padang. Sesampai di TKP, warga melihat mobil tersebut terjun bebas masuk jurang yang di dasarnya adalah laut. Akibat insiden tersebut, keadaan mobil tampak terbalik di dalam laut. Beruntungnya, korban dilaporkan selamat dalam kejadian naas tersebut. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk saat mengemudi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.